Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhawati dengan NIM 2238101208, kelas PAIA angkatan 2022, mahasiswi semester 6. Di sini saya akan membahas mengenai hukuman, yang dimana pengertian hukuman di sini secara etimologis, hukuman berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan atau pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut ukubah. Lafal ukubah menurut bahasa berasal dari kata akoba yang berarti menghukum. Sedangkan secara istilah, hukuman adalah suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Yang kedua ada dasar hukum. Dasar hukum tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu seperti yang pertama UU nomor 8 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi, kedua UU nomor 9 tahun 1967 tentang narkoba, ketiga UU nomor 16 tahun 2003 tentang anti terorisme, keempat peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat ketentuan hukum pidana seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Hak Cipta. Yang kedua, dasar hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan dan praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penerapan pidana hukum. Yang ketiga ada tujuan hukum. Tujuan hukum di sini yang pertama untuk memelihara masyarakat dan menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Yang kedua sebagai upaya pencegahan atau preventif khusus bagi pelaku. Yang ketiga sebagai upaya pendidikan dan pengajaran, takdib atau takzib. Yang keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan pelaku jarimah atau terpidana akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Yang keempat ada syarat dan macam hukum. Syarat hukum di sini yang pertama hukuman harus ada dasarnya dari syara. Yang kedua hukuman harus bersifat pribadi atau perorangan. Yang ketiga hukuman harus berlaku umum. Macam hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain. Yang pertama hukuman pokok, yang kedua hukuman pengganti, yang ketiga hukuman tambahan, dan yang keempat hukuman pelengkap. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Yang pertama hukuman yang bersifat terbatas, yang kedua hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih. Hukuman dari segi objeknya, yang pertama hukuman jasmani, dan yang kedua hukuman yang berkenaan dengan psikologis, yang ketiga hukuman benda. Nah, hapusnya hukuman yang pertama paksaan, kedua mabuk, ketiga gila, keempat gila terus menerus, yang kelima gila berselang, yang keenam gila sebagian, yang ketujuh dungu, dan yang kedelapan di bawah umur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.